warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kewirausahaan hijau atau green entrepreneurship, dan juga di sini saya akan mengasih tahu apa sih perbedaan dan persamaan kewirausahaan hijau dari beberapa sumber yang telah saya ambil. Sebelumnya, izinkan perkenalkan dulu, nama saya Sebi Rizky Andriani. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Satyatera Bhinneka. Tujuan saya membuat video ini adalah ingin memberitahu apa sih kewirausahaan hijau itu. Daripada lama-lama, mari kita lanjut aja. Nah, dari sumber 1. Di sini dikasih tahu bahwasanya kewirausahaan hijau merupakan kegiatan usaha yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Konsep ini muncul karena banyaknya masalah lingkungan seperti pencemaran dan kerusakan alam akibat aktivitas manusia. Oleh karena itu, para pelaku usaha mulai menciptakan produk dengan kegiatan bisnis yang lebih ramah lingkungan. Contohnya dengan menggunakan bahan yang lebih aman serta mengurangi limbah produksi. Selain membantu menjaga lingkungan, kewirausahaan hijau juga merupakan peluang usaha baru karena semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap produk yang berkelanjutan. Dengan begitu, bisnis dapat berkembang sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan. Nah, di sini dikasih tahu bahwasanya produk kewirausahaan hijau itu adalah produk yang tidak hanya berpatokan pada keuntungan, tetapi juga memikirkan tentang bagaimana kelestarian lingkungannya dan bagaimana limbahnya. Produk ini juga merupakan menggunakan bahan yang lebih aman, yang membuat kita menjadi minim akan limbah di alam. Dan karena kita minim limbah, maka kita menjaga lingkungannya. Karena adanya inovasi tersebut, maka semakin banyak juga masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dengan menggunakan produk berkelanjutan tadi atau produk kewirausahaan hijau tadi. Dengan begitu, bisnis dapat berkembang sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan. Nah, dari sumber 2 dikasih tahu bahwasanya green entrepreneurship adalah salah satu bentuk kewirausahaan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga memperhatikan kesan lingkungan. Konsep ini menekankan bahwa seorang wirausahawan perlu menciptakan produk atau usaha yang ramah lingkungan serta mampu mengurangi dampak negatif terhadap alam. Green entrepreneurship juga mendorong penggunaan sumber daya secara lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu, peluang usaha berbasis lingkungan saat ini semakin terbuka karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Dengan menerapkan konsep ini, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, green entrepreneurship menjadi salah satu alternatif penting dalam mengembangkan bisnis yang berkelanjutan masa depan. Nah, di sumber kedua ini kita dikasih tahu bahwasanya kewirausahaan hijau itu tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga kita harus melihat alamnya supaya menjadi lestari ataupun lingkungan. Karena kita tuh penting juga menjaga lingkungan agar lingkungan kita tuh menjadi lestari. Konsep ini itu dengan konsep ini, wirausahaan hijau tuh perlu menciptakan produk yang ramah lingkungan serta juga mengurangi dampak negatif terhadap alam. Contohnya tadi seperti mengurangi limbah. Green entrepreneurship juga mendorong penggunaan sumber daya secara lebih efisien. Nah, menggunakan sumber daya itu secara secukupnya agar menjadi produk yang berkelanjutan dan usaha yang jangka panjang. Selanjutnya itu di sumber ketiga dikasih tahu dari artikel ini menjelaskan bahwa usaha yang dijalankan secara lebih peduli terhadap lingkungan biasanya bisa berjalan lebih baik. Nah, dia berjalan lebih baik itu kenapa? Karena dia akan menerapkan untuk menjaga lingkungan, tidak mencemari alam, dan juga produknya itu tidak memakai limbah, minim limbah produknya.
Jadi ketika pelaku usaha mulai menggunakan cara yang ramah lingkungan seperti mengurangi limbah tadi dan memakai sumber daya yang lebih baik, usaha mereka bisa lebih berkembang, lebih disukai pelanggan. Dan kenapa seperti itu? Karena kan masyarakat udah mulai terbuka pikirannya bahwasanya kita tuh harus menjaga alam. Jadi bagaimana cara menjaga alam? Kita tuh memakai produk kewirausahaan hijau, yaitu yang dengan minimnya limbah dan juga menggunakan sumber dayanya itu dengan cara yang bijak. Dengan seperti itu, usahanya pun akan maju dan bisa menjadi usaha yang dalam jangka panjang. Apa sih persamaan dari ketiga materi tersebut? Ketiga materi tersebut itu sama-sama membahas tentang kewirausahaan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungannya. Semua menekankan bahwa kegiatan usaha sebaiknya dilakukan dengan cara yang lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi limbah, menggunakan sumber daya secara bijak, dan menciptakan produk yang tidak merusak alam. Selain itu, ketiganya juga menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis, karena semakin banyak masyarakat yang tertarik pada produk yang berkelanjutan. Dari sini persamaannya itu sama-sama membahas bahwasanya kewirausahaan hijau itu adalah produk atau menciptakan produk atau inovasi yang tidak ada limbahnya, yang juga menggunakan sumber daya secara bijak dan juga menjaga kelestarian lingkungannya dan juga menjaga alamnya. Jadi dengan kayak gitu produknya bisa menjadi produk yang berkelanjutan karena banyaknya masyarakat yang tertarik. Apa sih perbedaannya? Mungkin perbedaannya tidak terlalu jauh, tapi tetap bakalan ada sih. Jadi perbedaannya itu ialah terletak pada fokus pembahasan masing-masing materi. Materi pertama itu lebih menekankan bahwa bagaimana bahwa usaha peduli lingkungan terhadap bisnis lebih berkembang dan disukai pelanggan. Materi kedua lebih menjelaskan latar belakang munculnya kewirausahaan hijau, dan materi ketiga lebih membahas green entrepreneurship secara umum, yaitu bagaimana wirausahawan dapat menjalankan bisnis dan tetap menghasilkan keuntungan sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Tidak terasa kita sudah di ujung pembahasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang dan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.